Oke, betul. Karena dari dia geseran ya. Yang ini kan ya. Kemudian ki aksen sama dengan AB juga kan? Iya. Ya, ini syarat dari geseran. Maka dari dua hal ini didapatkan bahwa P aksen itu sama dengan ki aksen, betul enggak? Iya, Bu. PP aksen kan sama dengan AB, Kiki aksen kan sama dengan AB, maka PP aksen itu sama dengan Kiki aksen. Oke. Kemudian kita hubungkan P sama Ki aksen. Saya hubungkan ya. Boleh Ki dengan P aksen atau P dengan P aksen boleh. Saya hubungkan. Oke. Akhirnya terbentuk dua segitiga ya. Segitiga P aksen, Ki aksen sama segitiga P, Ki aksen. Betul? Nggih, Bu. Oke. Sekarang perhatikan sudut ini. Nah, apakah dia besarnya sama? Iya, Bu, sama. Iya, Bu, sama. Alasannya apa? Kenapa? Ini, Bu, jika sisi yang berhadapan itu sama panjang dan di apa bahasanya itu? Ditarik garis di tengah-tengahnya, maka sudutnya itu tetap sama. Siapa yang menjamin? Ayo. Kalau sisinya Panjang ini PQ sama dengan kalau ditarik maka ini besarnya sama. Ayo. Siapa yang menjamin? Ayo. itu, Bu, karena Coba panjang perhatikan PQ sekarang. Ya. karena panjang PQ sama dengan P aksen, Q aksen. Nah, ya itu mau kita cari, nggak boleh kita gunakan. Kita itu mau membuktikan itu. Kita mau mencari siapa yang menjamin bahwa PQ itu sama dengan P aksen, Q aksen. Itu yang mau kita cari. Nggak boleh dipakai. Mau kita tunjukkan atau kita buktikan? Yo, siapa yang menjamin bahwa sudut yang saya buat ini, nah, dia itu besarnya sama. Sekarang perhatikan yang ini. Kelihatan? Yang saya lingkari ini. Dan yang saya lingkari ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Apa artinya? Ini kan berarti PP aksen kan searah dengan AB. Ya, searah itu sejajar toh. Iya, Bu. Kiki aksen sejajar dengan AB. Apakah PP aksen sejajar dengan Kiki aksen? Iya, Bu, sejajar. Ya, nah itu dia. Karena PP aksen, jadi karena kita punya bahwa PP aksen itu sama arah dengan AB, Ki aksen itu sama arah dengan AB, vektor AB ya, maka dari sini didapatkan bahwa PP aksen itu akan sama arah dengan Ki aksen. Akibatnya apa? Akibatnya sudut ini, sudut P aksen P Ki aksen dan sudut P Ki aksen Ki itu besarnya sama. Tidak lain adalah apa? Sudut apa ini? Berseberangan dalam. Tuh, sehingga akibatnya adalah sudut P aksen P Ki aksen itu sama dengan sudut P Ki aksen Ki. Nah, besarnya sama. Gitu. Nah, kalau
kalau segitiga itu, dua segitiga ini memiliki, nah ini, PQ sama dengan P aksen, Q aksen, kemudian PP, sorry, kok PQ, sorry, bukan. PP aksen sama dengan Q aksen, kemudian PQ aksen sama dengan Q aksen P atau berimpit, dan sudut P aksen PQ aksen dan sudut Q aksen P itu sama, maka dua segitiga ini dikatakan apa? Kongruen, Bu. Kongruen, Bu. Kongruen, pinter. Karena dua segitiga ini kongruen, maka sisi PQ dan sisi P aksen Q aksen adalah sama panjang. Lah itu ceritanya. Bagaimana dan kok bisa PQ itu sama panjangnya dengan P aksen Q aksen, atau ini kita terjemahkan dua titik sebelum digeser dan sesudah digeser itu panjangnya sama. Inilah yang namanya isometri, yaitu sifat suatu transformasi yang mempertahankan jarak, ya. Jadi jarak dua titik sebelum dan sesudah ditransformasi itu besarnya sama, maka transformasi tersebut tidak lain di sini adalah geseran dengan vektor gesernya AB, dia memiliki sifat isometri. Jadi nanti kalau ada UTS, buktikan bahwa geseran itu adalah isometri misalkan. Nah, tidak lain adalah proses pembuktian yang sudah kita lakukan di sini. Hanya saja ini kan kalau menurut saya ini proses pembuktian buram ya. Masih sketsa. Nah, nanti monggo sekalian silahkan kalian nanti membuat sendiri bagaimana membuktikan bahwa isometri itu adalah, geseran itu adalah isometri. Nah, sekarang saya tanyai, masih terkait dengan ini, biar nanti pada saat kalian menuliskan dengan sistematis bagaimana proses pembuktian bahwa geseran dengan vektor geser AB itu ada, atau geseran itu adalah isometri. Nah, sekarang saya tanyai. Mas Yusuf. Mana Mas Yusuf? Iya, Bu. Oke. Untuk berarti Mas, untuk menunjukkan bahwa geseran itu adalah isometri, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Selain kita itu harus punya vektor geser. Bagaimana, Bu? Saya putus-putus. Kita mau membuktikan bahwa geseran itu adalah isometri. Pertama kali yang harus kita miliki itu kan adalah vektor geser, karena yang mau kita buktikan kan geseran. Setelah itu apa yang harus kita miliki selain vektor geser untuk membuktikan bahwa geseran itu adalah isometri? Apa dulu? Menentukan apa tadi pertama-tama selain vektor? Menentukan apa? Menentukan ini, Bu. P absennya tuh. Menentukan titiknya dulu, pintar. Ada berapa titik Mas yang diperlukan untuk membuktikan bahwa geseran itu isometri? 4 titik, Bu. Ada 2 titik AB dan P 2 absen. titik. Oh, titik apa? AB dan P absen. Titik AB toh. P dan P AB lah vektornya toh. AB kan sudah iya, vektor. 2, Bu. Berarti. Titik apa yang harus kita tentukan dulu? P dan P absen. Kok P dan Q absen? P dan P absen, Bu. Loh. P dan Q aksen. Loh. Ayo yang lain. Apa dulu yang harus kita miliki? P dan Q. P dan Q, pinter. P dan Q dulu. Kalau P aksen dan Q aksen kan hasil lukisannya. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa geseran itu adalah isometri, kita harus mengambil 2 titik dulu.
Di sini dua titik yang kita miliki adalah titik P dan Q. Kemudian P dan Q-nya kita geser kan, menghasilkan P aksen dan Q aksen. Kemudian akan kita lihat apa betul PQ sama P aksen Q aksen itu jaraknya sama. Nah, itu kan. Kalau dia sama, maka dia adalah isometri. Oke ya. Jadi alurnya kita harus punya vektor gesernya terlebih dahulu. Karena yang kita tunjukkan adalah geseran, berarti harus ada vektor geser. Yang kedua, karena kita mau menunjukkan isometri, di mana isometri itu mempertahankan jarak dua titik, berarti kita harus punya dua titik terlebih dahulu. Jadi kita punya P dan Q. Kemudian P dan Q itu kita transformasikan dengan geseran, dengan vektor geser AB, maka muncul P aksen dan Q aksen. Nah, disitulah kita baru membuktikan bahwa PQ itu akan sama dengan P aksen dan Q aksen. Nanti silahkan monggo ditulis secara sistematis dari lukisan ini yang kita buat ini. Ini sketsa ya kalau menurut saya. Apa kok sketsa? Bukan, ini masih buram ya. Kalau ini lukisannya kalau kalian sudah melukis itu sudah betul. Cuman ini kan buram. Ya, nanti monggo silakan diketahui apa, kemudian ditanyakan apa dan proses pembuktiannya apa dan dasar-dasarnya apa tadi, seperti kenapa tadi itu P aksen dan Q aksen sama dengan Q aksen, P aksen sama dengan Q aksen, kenapa kan gitu. Ya. Dan kenapa sudut yang saya buat ini ya, yang ada di depan ini dia adalah besarnya sama. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada transaksi merupakan isometri. Kemudian nanti ada transaksi mempertahankan besar sudut. Sebentar.